Buat kue talam ketan gula merah requestan suami. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di video sederhanaku. Nah ini sebelumnya pulutnya udah aku rendam selama 3 jam. Kemudian ini aku mau kukus, aku letak di loyang. Setelah itu aku tambahkan 2 lembar daun pandan yang udah aku ikat simpul. Kemudian aku tambahkan juga santan sebanyak 400 ml. Ini tingkat cairnya sedang ya. Tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Setelah itu kukus pulutnya selama setengah jam ya guys. Ini sebelumnya kukusannya udah aku panasin ya. Untuk tutup dandangnya dialasi pakai serbet gini supaya airnya tidak berjatuhan ke pulutnya tadi. Nah setelah 15 menit ini mau aku buka dulu, mau aku aduk-aduk supaya nanti matangnya merata ya. Nah ini setelah setengah jam dikukus sudah matang ya pulutnya. Di sini aku mau olesi dulu loyangnya dengan minyak tipis-tipis ya. Kalau udah langsung aja ini mau aku alasi pakai daun pisang. Kemudian pulutnya tadi dituang ke dalam loyangnya ini guys. Tuang aja semua, setelah itu langsung aja ini kita ratakan dan kita padat-padatkan supaya nanti adonan gula merahnya tuh nggak merembes ke bawah gitu ya. Untuk memastikan lebih padat lagi, ini aku tekan-tekan pakai tangan tapi dialasi dengan daun pisang. Nah kalau kalian punya alat untuk menekan kuenya itu boleh dipakai biar nggak ribet. Nah ini penampakan setelah padat ya guys. Ini aku mau diamin dulu, terus aku mau lanjut masak adonan gula merahnya. Di sini aku ada siapin 250 gram gula merah yang udah aku potong kecil-kecil supaya lebih cepat larut. Kemudian aku masukin 400 ml santan dan 2 lembar daun pandan yang udah aku ikat simpul. Kemudian diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah dan gulanya cepat larut. Nah ini udah mendidih ya, langsung aja kita matikan. Kemudian ini mau aku saring dulu supaya tidak ada bahan-bahan yang kasar gitu guys. Ini kita biarin dulu sampai hangat. Setelah hangat ini aku mau siapin 2 butir telur di wadah yang lain. Kemudian aku aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Kalau udah langsung aja kita tuang adonan gula merah yang udah hangat tadi ke dalam telur yang udah kita aduk-aduk. Nah ini diaduk lagi supaya tercampur dengan merata. Setelah itu aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Kemudian aku tambahkan juga tepung tapioka 30 gram, tepung beras 100 gram. Nah kalau udah diaduk-aduk sampai tercampur dengan merata, kalau udah merata langsung aja disaring supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Nah ini dia guys, untuk adonannya udah aku saring ya. Kemudian ini aku udah panasin kukusan, terus aku masukin loyang yang ada isi pulutnya tadi. Lanjut, ini adonan gula merahnya kita tuang di atas pulut. Untuk adonan gula merahnya ini aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini aku kukus selama 10 menit. Kalau udah 10 menit, ini lanjut dibuka. Terus aku tuang lagi adonan yang kedua. Ini juga sama ya kayak yang pertama tadi. Dan lanjut aku kukus selama 10 menit juga. Kalau udah 10 menit ini langsung aja dibuka, terus kita tuang adonan terakhir. Nah ini dituang aja semuanya guys. Nah untuk adonan yang terakhir ini dikukus selama 30 menit. Nah ini setelah 30 menit langsung aja kita buka, ini tuh udah mateng ya. Untuk permukaannya memang mungkin nggak kayak susu mulus gitu, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi untuk rasanya ini sama kok guys kayak yang dijual-jual biasa aku beli itu di pasar. Nah kelihatan kan guys hasilnya tidak ada adonan gula merahnya yang merembes ke bawah, itu karena tadi kita udah padatkan dengan maksimal ya. Oh iya kalau kalian ribet ya untuk ngukus gula merah itu selama 3 kali, mungkin bisa dalam 1 kali tuang dan kukus selama 30 menit atau lebih atau sampai matang gitu ya. Aku juga belum pernah coba yang langsung tuang gitu, tapi next aku bakal coba deh biar nggak ribet ya kan. 10 menit kan ribet juga gitu ya kan. Oh iya guys, ini tuh perdana ya aku buat kayak gini. Itu pun karena requestan dari suami. Sebenarnya aku nggak suka karena ini manis banget guys. Jadi buat kalian yang nggak suka manis, bisa dikurangin deh gulanya. Oh iya guys, untuk memasaknya tadi aku cuma pakai api sedang cenderung kecil. Selamat mencoba guys. Kalau gitu videonya sampai di sini dulu ya. Bye bye.